Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita hari ini akan berbicara tentang Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran yang kita bicarakan? Karena Al-Quran ketika kita bahas maka tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan Nabi SAW, ya, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya itu bukan hanya yang berkaitan dengan kandungan makna pada ayat-ayat yang beliau sampaikan. Bukan hanya membicarakan masalah tafsirannya atau pemaknaan daripada ayat-ayat Al-Quran saja. Namun Nabi SAW juga memerintahkan tentunya pada kita semua, dan kita diharuskan untuk membaca dengan tartil. Kita harus membaca Al-Quran dengan sefasih-fasihnya. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW membaca suratul Fatihah itu harus diputus-putus setiap akhir ayatnya. Ini diantaranya contoh yang diajarkan Nabi SAW. Misalkan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi diputus-putus. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Walaupun itu hukumnya boleh, misalkan kita membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya diwasalkan. Itu boleh hukumnya. Namun yang paling baik atau yang paling diutamakan, afdolnya adalah kita membaca dengan diputus-putus. Ada juga diceritakan dari seorang sahabat, dalam As-Sahihah itu disebutkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menegur seorang laki-laki yang ketika itu laki-laki tersebut membaca ayat yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Begitu kurang lebih yang dibaca seorang laki-laki tadi. Jadi innamas sadaqatu lil fuqara'i. Jadi seorang laki-laki tadi membaca fuqara, ra-nya tadi dibaca hanya dengan 2 harakat. Ya, hanya dibaca dengan 2 harakat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur seorang laki-laki tadi, bahwasanya Nabi SAW ketika membaca ayat tersebut tidak seperti itu. Lalu laki-laki tadi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lalu bagaimana wahai Abi Abdurrahman cara membacanya? Kemudian dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cara membacanya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi fuqara itu dibaca 6 harakat. Karena itu berkenaan dengan hukum mad wajib muttasil. Jadi dibacanya harus dengan 6 harakat. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kemudian menegur dan membenarkan bacaan seorang laki-laki tadi? Walaupun sebenarnya artinya, makna yang dibacakan oleh seorang laki-laki tadi itu tidak berubah. Tidak ada yang salah. Inilah bahwasanya menunjukkan saking pentingnya kita belajar Al-Quran. Ini hanya berkenaan dengan mad. Ya. Ini baru berkenaan dengan mad. Bagaimana ketika orang yang salah membaca bahkan akan mempengaruhi makna daripada bacaan tersebut. Tentu sangat keliru, sangat tidak dibenarkan. Maka dari itu sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita luangkan waktu. Jangan untuk menunggu waktu luang kita belajar Al-Quran. Kita sama-sama benahi bacaan kita. Kita sama-sama benahi hukum-hukum tajwid yang selama ini mungkin menjadi kesalahan-kesalahan kita.
dalam membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita perbaiki, kita tahsin sama-sama. Dan semoga ketika kita belajar Al-Quran akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang nantinya akan memperberat timbangan kita di hari akhir nantinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.